Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Indri Pangestuti. Di kesempatan video kali ini aku akan menjelaskan tentang praktikum deadlock. Baiklah, langsung saja kita ke CPU OS simulator. Sudah nampak di layar CPU OS simulatornya. Kita langsung saja ke compiler. Nah, di compiler ini kita buat new-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 kali. Jika sudah, yang P1 nya kita teliti dulu. P1 nya alokasinya 1, 2 dengan waktu tunggunya 2, for n nya 1 to 10. Yang P2 nya alokasinya 2, 3 dengan for n nya adalah 1, waktu tunggunya 2, for n nya 1 to 10. P3 nya 3 ke 4, P4 nya 4 ke 1. Nah, yang P1 kita compile. Kita compile di sini. Nah, jika sudah kita compile, kita load in memory. Load in memory, kode successful load in memory. Oke. Kita kembali ke compiler lagi. P2 nya sama, kita compile. Lalu kita load in memory lagi. Sama seperti itu sebanyak 4 kali ya. P3 nya kita compile lagi. Load in memory. Oke. Compiler ke P4. P4 kita compile. Load in memory. Nah, jika sudah, di program list ini akan tertulis P1, P2, P3, dan P4. Lalu kita pindah ke OS 0. Di program list ini sudah ada nama program name-nya P1, P2, P3, dan P4. Lalu kita atur schedulernya, yaitu round robin, dengan quantum time-nya adalah 10. Quantum time-nya 10. Ini kecepatannya kita pakai fast ya. Jika sudah, kita klik P1 ini, lalu create new process. P2 nya create new process. P3 nya create new process. P4 nya create new process. Jika sudah tampil di ready queue ini, kita nanti akan start. Tapi kita akan start. Kita mulai start. Lalu kita pindah ke tab sebelahnya, ada view dan view resource. Kita akan melihat di sini apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, di sini terjadi deadlock ya. Proses terjadi deadlock jika merah. Ketika warnanya hijau, jadi kita memakai resource 1, resource 2, resource 3, dan resource 4. Dengan warna hijau ini adalah available, warna kuning adalah allocate only, dan warna merah adalah allocate request plus request. Jadi untuk warna merah ini, jika sudah terjadi deadlock seperti di layar ini dan tidak memiliki solusinya, maka kita harus melepaskan satu resource dengan cara manual. Artinya kita menghentikan satu proses, misalnya R1. Misalnya R1 ini kita lepaskan secara manual. Untuk mengakses R1 ini kan tadi mengakses P1 dan P4. Kita rilis, ini artinya kita paksa untuk berhenti. Kita rilis.
Kita tunggu sampai warnanya hijau semua. Nah, ini sudah. Oh ya, saya lupa. Ini yang stay on top-nya kita checklist. Lalu kita close lagi, kembali ke OS 0. Kita create new process lagi, P1. Kita create new process. P2. Create new process. P3. Create new process. Dan P4-nya create new process. Jika sudah sama seperti tadi, kembali ke OS control-nya, kita start. Oh, sebelum kita start, kita lihat ke view resource-nya. Di sini ada prevent, recover, sama detect. Jadi, prevent ini adalah untuk pencegahan deadlock, untuk mengatasinya. Kalau recover ini adalah untuk pengelolaan setelah terjadinya deadlock. Nah, semua prevent ini, yang di bawah prevent ini ada hot and wait, circular wait, sama use total ordering ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya deadlock. Tapi bisa jadi prevent yang kita checklist. Nah, nanti kita pakai prevent ini misalnya pakai hot and wait, kita checklist. Ini tidak semua yang kita checklist ini bisa mengatasi deadlock, tergantung kondisi deadlocknya itu seperti apa. Nah, ini yang prevent ini kita checklist yang hot and wait, kita coba, kita close dulu, lalu kita kembali ke OS control, kita start, kembali lagi ke tab view, kita lihat di sini apakah bisa hot and wait ini di bagian prevent ini apakah bisa mengatasi deadlock atau tidak. Kita tunggu. Nah, ternyata bisa ya, bisa mengatasi terjadinya deadlock yang untuk prevent hot and wait-nya. Lalu kita pindah ke yang hot and wait-nya kita unchecklist. Kita coba di circular wait. Kita close lagi, kita buat create new process-nya. Kembali ke OS simulator. P1 create new process. P2 create new process. P3 create new process. P4 create new process. Nah, jika sudah kita start lagi, kembali ke tab view resource. Kita lihat yang prevent bagian circular wait apakah bisa mengatasi deadlock atau tidak. Nah, ternyata tidak bisa ya yang circular wait. Tidak bisa mengatasi terjadinya deadlock. Maka jika sudah terjadi deadlock ini, tidak ada solusinya. Kita rilis salah satu di resource 1. Kita rilis. Untuk yang circular wait-nya tidak bisa ya. Tidak bisa mengatasi deadlock. Kita tunggu masih dalam proses. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk bagian detect ini, do not detect, jika kita checklist, maka terjadinya deadlock atau tidak, dia tidak akan muncul di sini, tidak akan muncul terjadi deadlock atau tidak. Jadi ini kalau mau di checklist boleh saja, tapi kita tidak akan tahu dia terjadi atau tidak. Lalu yang use total ordering, kita unchecklist yang di slow circular wait. Kita close ke OS simulator yang P1 create new process, yang P2 create new process, yang P3
create new process yang P4, create new process lagi, dan muncul di ready queue. Kita start lagi seperti tadi, kembali lagi ke resource view, pakai use total ordering, apakah bisa mengatasi deadlock atau tidak. Tadi yang hot and white bisa ya, kita catat yang hot and white bisa mengatasi deadlock. Lalu yang circular white tidak ya, terjadi deadlock. Oke, bisa ya yang use total ordering bisa mengatasi deadlock. Lalu kita cek unchecklist, kita pindah ke recover. Di sini ada about process. Kita cek di sini close. Kembali lagi ke OS control P1, P2, P3, P4. Kita start ke view resource. Kita lihat. Nah, yang tadi terjadi deadlock, tapi dia langsung lanjut ya yang about proses nih. Oh, jadi dia benar pengolahan setelah terjadinya deadlock. Di sini tidak terjadi deadlocknya. Lalu kita pindah ke about prosesnya, kita unchecklist. Kita pindah ke premise resource. Kita close ke OS control lagi, ke P1, create new process, P2, create new process, P3, create new process, dan P4, create new process. Kita start view-nya resource. Kita lihat yang about proses tadi tidak ya. Nah, yang prime resource ini juga tidak terjadi deadlock. Jadi kesimpulannya adalah yang prevent ini adalah untuk pencegahan deadlock, tapi tidak semua yang digunakan di sini bisa mengatasi deadlock, tergantung kondisi deadlock itu sendiri. Lalu sudah kita praktekkan tadi yang di slow hot and white-nya, itu dia bisa mengatasi deadlock. Yang circular white itu tidak bisa mengatasi deadlock, artinya terjadi deadlock tadi. Dan yang use total ordering itu bisa mengatasi deadlock, jadi tidak ada deadlock. Untuk yang recover about process, ini tidak terjadi deadlock. Tadi ada terjadi deadlock, tapi setelah terjadi deadlock, dia kan recover ini adalah pengertiannya adalah pengolahan setelah terjadinya deadlock. Jadi dia bisa ada terjadi deadlock, tapi setelah terjadi deadlock dia diolah, makanya tidak terjadi deadlock. Lalu yang prime resource ini adalah bisa jadinya dia tidak terjadi deadlock. Mungkin itu saja materi di video kali ini. Apabila ada kekurangan, salah kata, atau bising-bising tadi karena banyak orang di rumah sibuk ya, jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan suaranya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.